Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidaklah gugur sebuah daun melainkan Allah pasti mengetahuinya. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 59. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 6 yang berbahagia, tetap semangat, tetap sehat selalu, mudah-mudahan semuanya. Pada hari ini kita akan belajar materi IPA tentang ciri khusus pada tumbuhan. Mengulas sekilas materi yang lalu bahwa ciri khusus yang dimiliki oleh suatu makhluk hidup tujuannya adalah untuk dua hal. Pertama, mempertahankan kelangsungan hidupnya. Yang kedua, untuk beradaptasi dengan lingkungan hidupnya. Kemarin sudah dibahas tentang binatang. Pada siang hari ini, pagi jelang siang, kita akan bahas tentang ciri khusus pada tumbuhan. Sangat banyak sekali tumbuhan yang berada di sekitar kita, namun di sini akan dijelaskan beberapa contoh. Nanti kalian bisa memperluas wawasan, bisa memperluas pengetahuan dengan membuka Google, membuka informasi dari internet tentang ciri khusus pada tumbuhan-tumbuhan yang lainnya. Baiklah, dengan berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hukma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ada beberapa kata kunci dalam pembelajaran kali ini, anak-anak sekalian. Pertama, paling tidak ada dua kategori terkait dengan tumbuhan. Pertama adalah tumbuhan yang dikategorikan sebagai tumbuhan hidrofit, artinya adalah tumbuhan yang hidupnya di daerah yang basah atau bahkan di air. Yang kedua adalah xerofit, yaitu tumbuhan yang hidupnya di daerah kering atau bahkan di bebatuan. Yang tumbuhnya di air misalnya lumut, kemudian teratai atau lotus. Yang tumbuhnya di daerah yang kering misalnya antara lain seperti kaktus. Untuk lebih jelasnya simak video berikut ini. Kaktus merupakan tumbuhan yang hidup di daerah kering. Daun pada kaktus berbeda dari tumbuhan lainnya dikarenakan bentuknya yang seperti duri. Fungsi dari bentuk duri tersebut adalah untuk mengurangi penguapan. Akar kaktus pada umumnya memiliki bentuk yang panjang karena memiliki fungsi untuk menyerap air. Akar kaktus secara otomatis akan mencari sumber air yang ada di dalam tanah. Kaktus memiliki batang yang tebal yang fungsinya untuk tempat menyimpan cadangan air. Cadangan air dalam batang tersebut digunakan untuk bertahan hidup pada musim kering atau musim kemarau. Batang kaktus berlapiskan lilin. Lapisan lilin ini berfungsi untuk membantu mengurangi atau menghambat penguapan air yang ada di dalam batang. Dengan demikian, kandungan air yang ada di dalam batang tidak akan cepat habis akibat menguap ke udara. Pohon jati menggugurkan daunnya di musim kemarau. Tujuannya untuk mengurangi penguapan, sehingga simpanan air di dalam batangnya tetap cukup walaupun berada di tempat yang sangat kering. Bunga Rafflesia merupakan tumbuhan parasit yang menyerap nutrisi makanan dari tumbuhan yang ditumpanginya. Ciri khususnya mengeluarkan bau busuk. Tujuannya untuk menarik lalat supaya membantu proses penyerbukan. Pohon bambu mempunyai ciri khusus, yaitu bulu-bulunya yang halus dan tajam. Bulu yang halus terdapat pada batangnya. Tujuannya untuk melindungi diri dari musuhnya. Bulu tersebut melekat kuat dan dapat menyebabkan gatal. Kantong semar banyak terdapat di rawa-rawa yang kandungan nitrogennya sangat sedikit. Akibatnya, kantong semar tidak bisa mendapatkan cukup nitrogen dari tempat hidupnya. Untuk mencukupi kekurangan nitrogen tersebut, kantong semar bergantung kepada serangga sebagai makanannya. Kantong semar mempunyai kantong penangkap serangga. Bentuknya seperti piala yang terletak di bagian ujung daun. Kantong tersebut sebenarnya adalah ujung daun yang berubah bentuk.
Di bagian dalam daun tersebut dapat mengeluarkan nektar atau bahan membuat madu yang berupa cairan lengket dan berasa manis. Nektar yang dihasilkan fungsinya sebagai umpan untuk memikat serangga. Serangga yang terpikat dengan nektar tersebut kemudian hinggap pada dinding piala yang licin. Akibatnya serangga itu jatuh ke dalam daun. Saat serangga masuk, kantong segera menutup dan kemudian mengeluarkan enzim untuk membunuh serangga. Teratai memiliki ciri khusus yang berupa daun berbentuk bundar, berukuran sangat lebar dan tipis. Daun yang bundar dan lebar fungsinya untuk menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya dan memudahkan penguapan air, serta untuk melakukan fotosintesis. Selain itu, daun teratai memiliki pembersih yang berfungsi untuk membersihkan daun dari kotoran. Teratai memiliki batang dan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap dapat bernafas. Tumbuhan Venus memiliki ciri khusus pada daun yang berengsel dan berbulu yang warnanya mencolok di bagian daun. Selain itu, daun tumbuhan Venus juga mengeluarkan bau yang khas. Warna yang mencolok dan bau yang khas pada daun engsel Venus fungsinya untuk menarik perhatian serangga agar mendekat. Saat serangga menyentuh bulu-bulu halus pada daun tersebut, kedua bagian daun akan mengatup dengan cepat. Setelah itu, daun akan mencerna serangga dan menyerap nitrogen. Ciri khusus tumbuhan putri malu yaitu terletak pada daunnya yang mudah layu atau menutup saat daunnya disentuh. Selain itu, memiliki batang yang berduri yang cukup tajam. Duri-duri tajam terdapat pada tumbuhan ini berfungsi untuk melindungi diri dari musuhnya.